Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan nikmat, karunia dan anugerah kepada kita semuanya, sehingga kita dengan ringan, dengan mudah melangkah ke masjid ini dengan harapan agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya duluan mana antara rahmat Allah dengan ibadah kita? Duluan mana, Pak? Bapak ibadah dulu baru dapat rahmat, apa Bapak dapat rahmat dulu baru ibadah? Mana ya? Apakah kita ibadah dulu baru dapat rahmat, apa kita dapat rahmat baru bisa ibadah? Coba yang mana duluan? Rahmat dulu berarti ya? Berarti ibadahnya kita itu atas dasar rahmatnya Allah. Begitu kata Nabi. Kalau Allah sedang sayang kepada hambanya, maka Allah dekatkan ia dengan Allah. Kalau Allah sedang mengacuhkan hambanya, maka hambanya pun akan dibuat acuh kepada Allah. Paham tidak? Jadi kalau kita masih ada dalam circle masjid, masih ada dalam lingkaran berjamaah, masih ada dalam lingkaran majelis ta'lim, itu artinya kita sedang didekatkan oleh Allah ke tempat-tempat yang baik. Kalau mulai ngaji itu bosan, berjamaah itu menjenuhkan, berkumpul dengan orang soleh seperti tidak ada guna dan ada manfaatnya, maka kita sedang dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka dekatnya kita dengan Allah itu Allah yang ingin dekat dengan kita. Tapi seolah-olah kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang dapat mendekatkan diri kepada Allah kecuali dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang ingin dekat dengan Allah tapi susah mendekat. Ada enggak? Banyak. Saya itu pengen sholat 5 waktu, Pak. Saya itu pengen sebenarnya berjamaah di masjid, Pak. Tapi kenapa perasaan itu berat? Ya berarti belum digerakkan oleh Allah. Berarti itu Allah juga yang salah, Ustaz, kalau orang berjamaah. Ya tidak. Itu pun adalah menjadi kewenangan seorang hambanya Allah. Dipunyakan oleh Allah potensi untuk ikhtiyar. Sekarang gelem ora melaku maring masjid. Gelem ora duduk bareng-bareng di majelis ta'lim. Memang berat. Namanya majelis ta'lim itu, semalam ada yang nanya, Ustadz, kiatnya bagaimana supaya kita ini betah di majelis ta'lim? Saya lebih betah di majelis cangkruan. Saya lebih betah di majelis obrolan-obrolan yang tidak ada manfaat ilmunya. Ngomongin orang, bersenda gurau, membicarakan perkara-perkara dunia saja yang tidak ada orientasi kepada akhirat. Saya betah 5 jam, 6 jam ngopi di kafe, ngopi di warung kopi, apalagi ada ceweknya yang ngeladenin cantik. Saya betah di situ. Tapi kenapa begitu hadir di majelis taklim baru 5 menit, 10 menit sudah gundah gulana? Itu kan perjuangan, Pak.
Namanya jannah itu, namanya surga itu huffat bil makari. Dia selalu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disengiti oleh nafsu. Enaknya mah tidur lagi nih salat subuh nih. Bener apa enggak? Keinginan siapa tidur lagi pada subuh? Nafsu. Jangan nyalin setan. Marah dia. Marah dia ya. Kata setan, nah ente yang tidur gue yang disalahin gitu. Nah itu ya. Enaknya tidur tapi kita lawan. Kita duduk berusaha walaupun ngampleh. Lenggut lagi, nggak apa-apa. Itu huffat bil makari. Justru disitulah perjuangan seorang hamba Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah sudah dapat rahmat duluan, Pak. Tidak mungkin kita didekatkan ke sini, tidak mungkin didekatkan ke majlis, tidak mungkin didekatkan ke tempat sholat berjamaah kalau tidak ada rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya pertolongan dari Allah. Jadi orang yang ibadah ya jangan sombong. Dia hanya sedang dirahmati oleh Allah. Orang yang sering ngaji pun jangan meremehkan orang yang nggak ngaji. Orang yang nggak ngaji itu orang yang belum didekatkan diri oleh Allah. Maka yang pantas bagi kita apa? Ngomongin dia, menjas dia, atau membuli dia? Yang pantas apa? Kalau ada orang belum ngaji, orang belum bisa berjamaah, orang belum bisa dekat dengan ulama, apa yang kita lakukan? Mendoakan. Sesimpel itu kalau di hadapan para wali. Ya. Kalau tidak bisa mendakwahi, tidak bisa mengajak, tidak bisa merangkul, ya minimal kita mendoakan. Ya Allah, tetangga saya sebelah kanan belum bisa ikut ngaji, ya Allah. Padahal dikasih tahu di WA ada pengajian, maka berikan pintu hidayah kepadanya agar kakinya bisa melangkah ke tempat majelis taklim. Itu wali itu. Jangan orang nggak ngaji, wah di pojok-pojok ini ente gimana sih kagak pernah ngaji, neraka panas bro, gitu kan? Iya neraka panas, nggak usah ditakut-takutin begitu ya. Cari dulu basyir, kasih dulu kesenangan. Nanti baru dia dengarkan yang serem. Oh, udah paham gitu kan. Baru sedikit-sedikit. Di neraka tuh ada orang yang suka gibah, nanti begini. Ada orang yang suka namimah, ngadu-ngadu domba, ini dosanya begini. Ada orang yang suka khomer begini. Itu nanti diceritakan. Ya, yang penting mereka mendekat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang berkumpul di sini semoga dalam kategori orang yang mendapatkan hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya Pak taufik dengan hidayah? Ada bedanya enggak? Kan kalau ceramah-ceramah itu wabillahi taufik wal hidayah. Nah, apa taufik dengan hidayah? Ada bedanya enggak? Hidayah apa? Hidayah itu petunjuk. Hudan linnas. Hudan itu petunjuk. Petaknya seperti Al-Qur'an itu hudan linnas atau hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau petunjuk bagi orang-orang manusia. Ditunjukin doang. Seperti saya nanya, Pak, Masjid Raudatul Jannah di mana? Umpama nanya di sono di gerbang Kirana. Bapak masuk aja, ikutin jalan aja, Pak, terus mentok, nanti ada masjid tuh. Hampir tusuk sate, Bapak ke kanan. Nanti dari situ Bapak lurus aja terus masuk gerbang, lurus aja terus mentok lagi. Nah, terus Bapak belok ke kanan lagi, nanti di situ mentok juga ada Raudatul Jannah. Serba mentok ke sini tuh. Iya, dari lurus mentok, belok kanan. Masuk lagi mentok, belok kanan lagi, mentok lagi, ya sini udah nyampe. Jadi ini namanya masjid mentok ya. Masjid yang serba mentok ke kanan, tapi alhamdulillah mentoknya ke kanan, Pak. Kalau ke kiri kan ashabus shimal, golongan
Kiri ini golongan kanan ini. Kalau di sono ya sama aja golongan kiri. Ya. Apa bedanya hidayah dengan taufik? Kalau hidayah ditunjukin doang kayak tadi, sono gitu ya. Ini loh ngaji kebaikan, ini loh baca Quran kebaikan, ini loh puasa Senin Kamis kebaikan. Itu petunjuk saja. Apa itu taufik? Kalau taufik itu adalah ja'lu itaqatit ta'ah. Contoh umpama, Pak, Masjid Raudhatul Jannah di mana? Udah Ustaz ikut saja di motor. Saya anterin, saya tunjukin, saya anterin. Berangkat. Ini Ustaz sini, kita mentok, habis mentok ke kanan, terus mentok lagi ke kanan lagi, nyampe Raudhatul Jannah. Dianterin. Itu taufik. Jadi kalau udah nyampe di masjid, kita bukan hanya dapat hidayah, tapi pula dapat taufik dari Allah. Kalau tahu ada pengajian baik, ada tadarusan baik, ada sholat berjamaah baik, ada infak sedekah baik, tapi dia belum bisa melakukan, dia dapat tuh hidayah, petunjuknya dapat, dia mengakui itu kebaikan, tapi belum bisa melaksanakan, berarti belum dapat taufik dari Allah, belum dijadikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Tahu sih tahu, bapak-bapak, sedekah itu bagus. Bagaikan menanam satu biji, kemudian tumbuh berapa? 7 10 atau 7? 7 tangkai. Kemudian ditumbuhkan lagi, jadi berapa? 10? 70? Pokoknya mentoknya 700. Mentok dalam ayat itu 700, tapi dalam ayat lain mudha'afan, dilipat gandakan lebih banyak. Kalau ayat itu ceritanya cuma sampai 700 kali lipat. Itu tahu dia. Oh iya, sedekah itu 700 kali lipat. Oh iya, tadarus satu huruf 10 kebaikan. Apalagi berapa huruf, sampai 1000 huruf, sampai 100 huruf berapa lipat kali. Tapi dia nggak mau baca Quran. Dia tahu itu kebaikan, berarti dapat hidayah, nggak dapat. Tapi taufiknya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah termasuk orang yang mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Patut bersyukur bapak-bapak. Semua orang lahir itu tidak ada yang request, saya pengen di rahimnya siapa yang cakep, cewek ya sih. Sekarang yang cantik artis, udah hampir jarang nonton film saya. Andin, oh cantik Andin ya, Neng Andin. Saya pengen, belum punya anak Andin mah, saya pengen lahir di rahimnya Amanda Manopo. Saya pengen lahir di rahimnya Nagita Slavina, biar begitu procot langsung punya mobil. Kan gak bisa milih kita Pak, betul apa enggak? Itu sudah dipilih oleh Allah. Ente di rahim ibu ini procot jadi orang miskin, procot sengsara, procot jadi orang kaya. Itu Allah yang atur semua, betul apa enggak? Terus dalam kehidupan kita nasib, ada bagian namanya. Belum tentu orang yang lebih pintar bisa seberuntung orang yang beruntung. Makanya ada iklan itu tolak angin sama bejo. Itu ngadu-ngadu terus itu. Orang pintar pilih tolak angin. Wah, pintar doang, belum bejo. Kata dia ya, orang yang beruntung itu milih bejo, milih pintar atau milih beruntung? Bapak-bapak kalau disuruh milih dua-duanya. Ini bukan lagi iklan minyak apa. Syukur-syukur ntar ada endor datang ke rumah. Milih mana? Milih apa, beruntung apa milih pinter? Mana nih? Satu aja satu. Emang manusia serakah baik. Suruh milih dua-duanya lagi. Pantesan buah kol dimakan. Ya. Kenapa buah kalau dimakan? Kan di surga banyak nikmat yang lain. Banyak nikmat di surga. Buah-buahan banyak, ada kelengkeng segala macam, semangka. Yang dilarang satu, tetap juga dimakan itu. Namanya manusia. Apa milih apa Pak? Beruntung apa pinter? Mending beruntung ya. Iya, sampai digituin saya.
ente lebih pintar daripada ane katanya, tapi beruntungan ane nasibnya. Kenapa? Ane bisa bangun yayasan, ane bisa bangun segala macam, padahal pintaran antum dulu, gitu ya. Oh iya, itu nasib. Mendingan ganteng, mendingan beruntung. Hah? Lah iya. Maka di atas segala-galanya itu beruntung. Ada orang ganteng dapat bini prongos ya. Ada. Teman saya bilang, ente beruntung, kenapa beruntung? Ane ganteng coy. Itu kan dia dapat istri cakep. Katanya ente kita kan nggak terlalu cakep, berarti beruntung. Ini menghina tapi dengan cara yang halus. Ada baik ya. Jadi orang beruntung tuh enak pak. Apa? Itu nasibun minallah. Itu bagian dari Allah. Ada orang eple waktu sekolah itu dia dibully terus pak. Benar. Ada teman saya adik kelas 2 tahun di bawah saya. Itu di pondok itu disuruh beli mie sama kakak kelas. Beliin mie. Beli, mukanya culun. Beli mie. Udah datang. Dimakan tuh sama kakak-kakak kelas tuh. Suruh makan kuahnya nih. Dimakan sama dia pak. Kasihan bener nih dibully nih. Nasib. Ya, wah kalau berangkat sekolah, ya apa baiklah ada baik teman-teman kita yang agak kurang jelas gitu ya. Dia lagi ngaca di jerambah, namanya kalau orang Cirebon tuh jerambah, Pak. Ada jerambah tuh apa namanya ya? Teras gitu ya. Ya kayak teras tapi masih tertutup gitu. Dia lagi nyisir, acak-acak rambutnya. Wah, gak jadi dia nyisir. Emang anak-anak itu jahil-jahil ya. Sekarang ternyata dia jadi bos besar pak, nikah dengan anaknya pejabat Purwakarta. Dia orang Majalengka. Dia punya bisnis alat-alat berat di sono di Samarinda. Duitnya banyak, gagah sekarang, tambah ganteng. Ternyata yang dulu culun sekarang ganteng gitu kan. Wih bener kata saya, ini beruntung orangnya. Dulu yang suka nendang-nendangin dia, yang suka ngacak-ngacak rambutnya dia, nasibnya tidak seberuntung dia. Maka dia kalau mau ngomong, mah ente mana yang suka ngejenggungin saya? Ente mana yang suka ngacak-ngacak rambut saya? Di sini gua bayarin makan. Betul enggak? Iya, suka ngebully-bully, sini kumpul semua. Gua traktir, pulangnya gua kasih ongkos. Oh, mantep itu. Ya, karena nasib di depan tidak ada yang tahu, betul apa enggak? Kita yang sok pintar waktu sekolah belum tentu bisa ngapa-ngapain nanti di masyarakat. Bisa jadi nggak jadi apa-apa. Dia dengklak-dengkluk kagak berguna. Bisa apa enggak? Nah, itu nasib, itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, jadikanlah aku orang yang beruntung. Ya, walaupun bodoh emang ada orang bodoh beruntung? Ya. Ada pak, orang bodoh beruntung. Teman saya ada lagi di kampung. Teman saya matematika aja bodoh pak. Nggak bisa. Kalau pulang kan dulu waktu SD 1 kali 1 sama dengan ngacung. Pulang yang bisa gitu ya. Ayo 3 kali 4 berapa? Ngacung. Dia paling terakhir terus. Karena nggak bisa jawab sih. Udah saya masobah sisaan aja udah. Soalnya berapa ibu yang terakhir? Yang terakhir gak usah dikasih soal, pulang. Dia mau ngapain? Mau berkompetensi dengan siapa dia? Gak ada kompetensinya lagi. Udah langsung pulang, udah kamu pulang aja kata guru saya. Sekarang beruntung. Ya masalah rezeki pak. Ya ini ngomongin dunia. Dia beruntung, dia kaya. Dia punya mobil 4. Dia punya villa di Ciater. Kata saya hebat ente. Padahal dulu sekolah gak pinter-pinter amat gitu. Maka kata dia, jangan sepelekan orang yang bodoh kata dia. Wih man, saya ini bodoh tapi beruntung. Keren kata saya. Jadi dia dari umur berapa ya? Dari umur sekitar 22 tahun tuh udah kaya pak. Udah kaya dari umur 22. Sebelum dia nikah tuh udah kaya. Gak tahu tadinya apa gitu. Kayaknya sih dapat warisan kali ya. Jadi cepet kayanya. Kebetulan orang tuanya kaya. Ya iyalah Ustaz, kan orang tuanya kaya. Ya makanya nggak bisa milih kita pak. Apakah mau lahir di rahimnya Aurel, istrinya Atta Halilintar, yang mungkin begitu procot langsung punya ATM yang isinya 2 miliar umpama, itu kan kita nggak bisa milih. Semua ini sudah ketentuan dari Allah. Bersyukur kita bisa ngaji alhamdulillah. Jadi jangan milih-milih udah.
Simpelkan hidup kita, jangan terlalu ribet dalam berpikir, jangan terlalu ribet dalam berharap. Adanya teh ya udah, nggak usah ngarepin susu, ngarepin es batu pisan. Ya, ada ya teh hangat umpama, terus di pikiran tuh, kayaknya enakan susu pakai es batu deh. Nah ini udah ribet, udah ribet. Rasulullah simpel, lapar, lengok di dapur, kagak ada makanan, ganjel batu. Bener apa enggak? Rasulullah sesimpel itu. Wajahnya dilempar kotoran, cerot, nempel kotoran. Malaikat geram, ya Rasulullah, saya binasakan orang-orang yang melempar kamu dengan kotoran. Kata Nabi, ya tibang kotoran mandi juga beres. Kata Rasul, kenapa harus dihancurkan? Kan ini kotoran, saya mandi, saya pakai sabut, itu udah selesai urusan saya. Kalau saya balas dia, umpama dicerot kotoran ke muka saya, terus saya lempar lagi dengan batu atau saya lempar dengan pedang, itu urusannya lebih panjang daripada sekedar membersihkan kotoran. Itu simpel Rasulullah itu. Betul apa enggak? Maka bulan Maulid ini banyak-banyak ingat kisahnya Nabi, biar kita kecipratan barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Maulid belum? Udah Maulid. Maka ingat-ingat kisah Nabi, banyakin baca sholawat. Yang bisa aja, yang nggak bisa mah nggak bisa dibaca. Ya emang nggak bisa. Mau pengen sholawat bahriyah gitu kan, bahriyah kubro, susah bang. Udah nggak usah bahriyah kubro. Bapak-bapak belum diijazain. Itu diijazain aja 10 tahun sekali. Kalau orangnya umpama saya dikasih ijazah bahriyah kubro, saya ngamalin harus 10 tahun dulu baru dikasih orang. Udah kayak tadi tuh sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan dan seterusnya. Atau lebih pendek lagi ya sholawat Jibril, pendek kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10.000 bacanya 10.000, tapi nggak usah dilakuin sallallahu alaihi Muhammad. Kapan kelar? Ini saja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Putar tasbihnya. Kalau nggak ada tasbih kuno, umpama tasbih kuno ada tuh yang ceklek apa tuh namanya? Apa sih itu yang ceklek gitu ya? Nah itu lebih ketahuan malah nomornya, sambil lawyer aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Oh udah 1.200, ternyata lebih 200. 10.000 kurang Pak. 10.000 baca 10.000. Ustaz udah ngamalin belum? Saya ngamalin sholawat sehari 100. Karena kata guru saja, Kiai Haji Asmawi Babakan Juaringin Cirebon mengatakan, kalau bahasa Jawa, lamun sira pengen urusannya gampang aja pedot, sing baca sholawat 100 setiap hari, itu jangan putus 100 kali. Jangan putus baca sholawat apa aja lah, terserah. Bapak-bapak yang paling pendek apa sholawat? Ya tadi paling pendek ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 100 per hari. Insya Allah urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duh, gak punya duit, hati sudah menjerit. Itu nanti akan dikirim oleh Allah. Langsung itu mah, gak nunggu lama. Duh, gak punya beras, kerentek hati, nanti ada beras. Tenang aja. Asal yakin apa enggak? Apa benar sholawat doang nanti dapat beras? Nah, gagal. Kalau udah ada pertanyaan begitu udah gagal dah. Itu namanya meragukan Allah. Udah apa-apa minta sama Allah. Apalagi saya ajarin ibu-ibu. Ibu-ibu kalau minta duit jangan sama suami. Terus sama siapa Pak Ustaz? Sama Allah. Minta emas jangan sama suami. Sama siapa Ustaz? Sama Allah. Minta beras juga jangan sama suami. Kenapa Ustaz? Ya jangan. Suami nggak punya apa-apa. Tapi minta sama siapa? Minta sama Allah. Tapi pas doa itu di kuping suami. Ya Allah, saya pengen emas ya Allah. Kan suaminya teramin. Amin gitu kan. Mama pengen emas. Ya Pak, udah lama udah nggak pakai emas, pengen emas. Ya ayo. Sono ke Cibitung, ke Cikarang, ke SGC, kemana kek, melipir beli emas setengah kilo mah ya. Udah kayak cabe beli emas setengah kilo mau masak nasi goreng.
Ya Allah, jadi gitu. Jadi mintanya sama Allah. Kalau ada apa-apa jangan ngadu ke mana-mana, ngadulah bisikin bumi, biar nanti tanah ini menyampaikan berserta dengan malaikat kepada Allah. Bisikin bumi, duh ya Allah, urusan kau kagak kelar-kelar ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, engkau yang membuat masalah juga dalam hidupku, maka bukakan pintu-pintu solusi bagiku ya Allah. Kata Allah, tunggu dulu lah. Belum lama ente diuji. Oh ya udah ya Allah, saya terima ya Allah. Gitu ya. Maka bukan urusan Allah tidak membukakan solusi. Allah sebenarnya selalu memberikan solusi, tapi kita hanya suruh menunggu Bapak-bapak. Kan ada itunya, ayatnya apa? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Udah kapan itu yusra datang? Insya Allah dibukakan persoalan kita dengan perkara-perkara yang lebih membahagiakan. Tapi yakin Mbak, kalau nggak yakin susah. Makanya orang dulu sama zaman orang sekarang tuh bedanya cuman keyakinan Pak. Orang dulu mah bodoh, iya dianggapnya bodoh lah ya. Tapi kalau ulamanya lebih alim daripada ulama-ulama sekarang, lebih soleh daripada ulama-ulama sekarang, lebih ikhtiyat. Mereka lebih warok, lebih hati-hati dalam apapun ulama-ulama zaman dulu. Gak mau ulama-ulama zaman dulu tuh nyinggung perasaan orang, gak mau. Sampai Sunan Kudus mau kurban, gak mau kurban sapi di Kudus sono. Kenapa? Kan sapi kurban malah beliau kurbannya kebo. Sunan Kudus kenapa? Kurbannya kebo enggak sapi. Kalau kita nyembelih sapi, kita menyinggung perasaan orang-orang Hindu yang ada di Kudus. Dulu Kudus itu adalah kota Hindu. Kudus tuh Pak. Tapi begitu para wali berdakwah, sekarang Kudus adalah kabupaten gudangnya penghafal Al-Quran. Sudah ada berapa juta santri yang hafal Quran, yang keluar masuk hafal Quran di Kudus. Yang terkenal adalah Syekh Arwani Kudus. Nah, itu tadinya menjaga perasaan orang Pak, sampai dakwah saja, padahal itu syariat Pak. Syariatnya kan sapi gitu kan, kambing, belum pernah disebutin kebo. Tapi oleh Sunan Kudus, udah sekarang orang Kudus mah nyembelihnya kerbau, disembelih kebo. Orang Hindu aman perasaannya. Oh, orang Islam ternyata nggak kejam, ternyata punya sifat apresiasi dengan tetangganya yang lain agama. Itu orang zaman dulu, orang zaman sekarang cuma jebret baik, perang mulu. Makanya nanti di akhir zaman itu banyak perang. Kenapa? Karena mulutnya nggak bisa dijaga. Betul apa enggak? Banyak peperangan itu diawali dari statement lidah manusia. Ya, kayak orang menghina Nabi Muhammad itu sama saja mengobarkan perang dia. Nabi Muhammad begini, mati kebakar akhirnya ya. Makanya kalau orang menghina Rasulullah itu Allah langsung yang turun tangan Pak. Apakah Rasulullah nanti derajatnya akan rendah dihina orang? Enggak bakal kok. Tetap Imamul Anbiya wal Mursalin. Tapi kita sebagai umatnya wajib sakit hati. Kalau nggak sakit hati berarti ada apa dengan iman kita. Sok bapak-bapak ayamnya aja, ayam yang kita elus-elus tiap pagi tuh. Mantep nih ayam saya. Dilempar sendal sama tetangganya, jeprot. Tega amat ayam saya dilempar sendal. Ngenes nggak kita? Ngenes Pak walaupun ayam. Nah sekarang Rasul yang membela kita dari dunia sampai akhirat, yang mengajukan terus banding kepada Allah. Jangan sampai ada umat Rasulullah yang masuk neraka karena saking sayangnya Nabi, terus dihina orang yang kita cintai itu. Ilok kagak sakit hati, sakit perih hati kita. Ya, tapi Allah turun tangan. Banyak penghina Rasulullah meninggalnya dalam keadaan mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Ya kayak semalam saya dapat dapat video ada orang kebakar ya. Ada orang kebakar di dalam mobil menjerit-jerit. Itu kenapa? Karena menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 jam atau 3 jam terbakar di dalam mobil. Oh, ternyata itu mulutnya pernah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turun tangan. Kan udah ada dalilnya. Barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, kata Allah, aku yang akan turun
turun tangan langsung. Masya Allah, ngeri Pak. Hati-hati sama orang soleh, hati-hati. Orang soleh walaupun nggak mendoakan jelek, Allah yang turun tangan nanti, yang membasmi orang-orang yang mendolimi orang soleh. Makanya ada Jagger, apa Jagger tuh? Jagoan di sono tuh, di SGC, di sampingnya ada apa? Ramayana ya Pak? Dulu ada Ramayana ya? Ada Ramayana, dulu namanya Mr. Black. Orang Sukatani sono, Mr. Black, gede. Saya pernah silaturahim ke sana, karena kata paman saya suruh nyari. Kamu di mana? Di Tambun. Mamang punya murid namanya Black sekarang namanya aslinya Masyhuri. Dia dulu juara ceramah di Subang, Kabupaten Subang itu juara ceramah waktu dia nyantri. Paman saya kan ada pesantren namanya Darussalam tuh, ada kampusnya juga. Kata paman saya, cari namanya Mr. Black. Dulu dia koordinator preman-preman di Tambun. Saya cari, gimana nyarinya? Wah, pokoknya ada jalan. Akhirnya saya belusukan ke pasar Tambun, cari orang-orang yang sedang kumpul, biasalah ormas-ormas gitu Pak. Pak, kenal Mr. Black nggak? Gitu dia. Gitu. Kenapa Pak? Nanti kalau mau ketemu Mr. Black, subuh-subuh kesini besok. Udah, saya ke sana besok ke pasar Tambun, dianterin sama dia sampai ke Sukatani sana Pak. Habis di situ, maaf Mas, saya nggak bisa nganter lagi, cukup sampai di sini. Mas nanti lurus aja ke sana. Nggak tahu, saking kerennya kali orang itu ya. Sampai nggak berani gitu, orang putus di tengah jalan. Kata saya, nggak nyasar nih Pak. Enggak, nanti di sana nanya lagi aja ke orang. Dia pergi langsung pulang. Akhirnya saya nerusin perjalanan, saya sama jamaah saya nggak punya kerjaan, pengen kerjaan dulu. Saya mau mintain kerjaan sama dia tuh. Kali aja ada lahan parkir 5 hektar Maya. Dia yang nguasain itu. Mr. Black bener Pak. Akhirnya saya soan ke sono. Istrinya yang datang, yang bukain pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Dari Tambun. Waduh, maaf katanya Mas. Bapak mah walaupun pejabat yang datang, walaupun siapa yang datang, kalau lagi tidur gak bisa dibangunin. Sampai bangunnya sampai kapan? Saya tuh pagi Pak, jam 7 udah nyampe situ. Dari subuh saya jam 7 nyampe sono Sukatani. 2 jaman apa berapa itu? Sejam setengah. Katanya, nanti bangunnya asar. Belum amat asar. Ya udah saya tungguin kata saya. Emang dari mana Masnya? Saya keponakannya Pak Kiai Saifullah. Kata saya gituin. Oh, keponakannya Kiai, langsung dibangunin. Bapak, itu ada keponakannya Kiai, katanya datang ke rumah. Alhamdulillah bangun, pakai sarung tuh. Pakai sarung, pakai singlet ya. Gede hitam. Assalamualaikum. Suaranya Waalaikumsalam kata saya. Salam. Ponakannya Kiai Saeb. Iya, udah duduk. Itu dimasakin macam-macam Pak. Digorengin ayam, mendadak nyembelih itu ayam. Ini cerita. Ini orang yang takut dengan orang soleh. Dia sembelihin ayam. Sembelih ayam tuh siapa? Nyuruh anak buahnya. Terus nyerokin ikan gurame. Dia punya juga di belakang tuh gurame. Ayo dibikin pecak Pak. Dibikin pecak, goreng ayam, enak dah. Makan di situ. Ngerokok enggak? Enggak, kata saya enggak ngerokok. Teman saya ngerokok. Apa rokoknya? Sampurna Mil. Beli seslop Pak. Ini rokok seslop. Wah, mantap. Belum dia kerja, belum apa-apa, udah dikasih rokok seslop. Ceritalah dia. Saya dulu santri, kata beliau. Saya ini santri. Dulu saya sering ceramah, kata dia. Kemana-mana ceramah. Nah, suatu ketika, saya karena kan miskin, kata dia. Saya dia orang miskin. Ibu saya nggak punya apa-apa, bapak saya juga nggak apa-apa, hanya petani doang, petani kelutuk. Petani yang kalau ada panggilan nandur ya nandur, kalau panen matun ya matun, itu doang, nggak punya duit. Akhirnya ketabrak sama orang kaya. Ibu saya ketabrak, ditinggalin begitu aja. Saya cari tuh orang yang nabrak ibu saya. Saya cari, saya ajak berantem. Ternyata kalah. Berantem kalah karena dia punya anak buah banyak Pak. Digebugin itu. Mr. Black itu digebugin, sampai bacok-bacok badannya. Puasa dia. Wah, kurang sakti saya. Saya harus minta ilmu sama guru saya. Minta. Akhirnya tapa dia 40 hari. Ya, puasa mati geni segala macam. Wah, dijajal bedog. Wah, nggak tedas nih. Bedog golok udah kagak mempan kulit saya. Bedil jeder nggak mempan juga kulit saya. Udah berapa kali saya dibedil sama polisi kaki saya, tapi kagak mempan, kayak kaki sapi. Dibedil itu cuma ngecap doang Pak, karena tulang semua nggak bisa. Itu udah ngebul doang. Nah, udah cerita panjang lebar. Terus dia kasih motivasi sama saya.
Alhamdulillah katanya, Kang, teruskan dakwah, jangan kayak saya. Saya mah sekarang di dunia lapangan. Saya punya anggota sekitar 420 yang terdata. Yang tidak terdata ada banyak. Apa organisasinya? Organisasinya Raja Wali Bekasi. Ada di Pasar Cibitung dulu, kantornya ada di situ. Itu muridnya paman saya itu, Mr. Black namanya, Masyhur. Agamanya, itu ibunya datang Pak, ibunya datang, duduk di bawah, langsung diangkat, digotong. Itu sangat hormat sama orang tua. Akhlaknya masih akhlak santri, jiwanya masih jiwa santri, tapi tampangnya udah tampang preman. Saya punya anak buah semua di tempat-tempat parkir, di sono di SGC, di Ramayana. Makanya nanti tanyain tukang parkir Ramayana, karena nggak Mr. Black, nggak kenal pasti. Ya. Mungkin udah beda, udah Pancasila, udah apa namanya Banten Bekasi itu, GMI, semacam-macam ya, udah ganti-ganti. Ada Gibas segala macam. Nah, beliau mah Raja Wali Bekasi. Nah, itu saya didik tuh, biar kalau udah kerja duitnya langsung kasih bini, jangan buat mabok, jangan buat main cewek. Nih duit halal buat parkiran nih, jangan malak, parkirin, gotongin barang, bawa ke bini, suruh masak pakai duit yang halal. Ente kalau mau mabok saya bayarin, kata Mr. Black. Mau bayarin juga kan saya gampang nyari duit tadi. 30 juta saya sehari bisa. Malakin kontainer ke, malakin mobil atau apa ke, dapat 30 juta. Nih hura-hura sino anak buah. Nah, tapi oleh beliau dididik, ingat Allah, kita kalau begini terus mau apa yang dibawa mati. Ya, maboknya beler terus, apa yang mau dibawa mati? Main cewek terus, apa yang mau dibawa mati? Jasad busuk nanti di kuburan. Terus roh kita jadi apa di sana? Kalau bentuknya tidak ada harum-harum keimanan. Kata Mr. Black, saya didik anak buah saya begitu. Alhamdulillah, walaupun tampangnya preman, ingat Allah, ingat kiai, sungkem. Saya kalau diundang haul sama guru saya datang, kata beliau. Datang Mr. Black itu. Terus apa beliau katakan? Nih, katanya, Kang Ustad, saya kulit ini dibacok udah kagak mempan, ditembak udah kagak mempan, kulit saya nih kagak mempan, tapi saya paling takut kalau orang soleh udah angkat tangannya berdoa, biar saya lumpuh, biar saya mati, biar saya sakit, itu masih tembus ke diri saya. Golok udah nggak tembus, peluru sudah nggak tembus, tapi doanya orang soleh itu bisa tembus ke badan saya. Saya dimintakan lumpuh kepada Allah, akan lumpuh saya. Kata saya luar biasa. Maka takutlah dengan orang-orang soleh. Karena ketika orang soleh dimusuhin, walaupun dia diam, Allah yang bergerak. Ngeri kan? Nah ini Rasulullah itu diam aja. Karena Rasulullah tahu, lah tenang aja, backingan saya mah langsung. Lah kalau bapak-bapak masih gerabak gerubuk, backingannya kurang bagus berarti. Ya, dihina orang langsung rapatkan barisan. Belum keren. Orang kalau udah tenang, diam itu udah luar biasa. Backingannya Allah. Perang Badar siapa backingannya Rasulullah? Allah dan para malaikat. Rasulullah kita 300, orang sono 1000. Kata Rasulullah, tenang. Ngapain gerabak gerubuk? Kayak gak punya apa-apa aja. Kita punya yang paling besar dari apa-apa yang besar. Kita punya yang paling kuat dari apa-apa yang paling kuat. Kata Rasulullah, maju. Yakin semua itu. Kalau nggak yakin mundur kita. Nah 1000 lawan 300, telap leher kita udah prat. Ya, serbu 2 kali lipatnya. Yang satu cadangan 300-nya, yang 600 nyerang, yang 300. Udah 1 lawan 2 itu udah kewalahan kok. Tang teng tong. Yang satu dari belakang, satu dari depan, kan udah repot ya. Iya kan? Umpama 1 lawan 2, yang 300 cadangan aja, nonton dulu udah, kata panglima orang kafir, yang kamu nonton dulu, yang 600 dulu perang. Tapi kan enggak. Begitu perang, serbu, malaikat Allah turun, telap semuanya. Masya Allah, itulah kekuasaan Allah. Tapi susah kalau gak punya keyakinan. Makanya keyakinan itu penting. Dan keyakinan bukan ucapan. Saya orang beriman Ustaz, etekewer, nggak punya beras aja pusing. Sama aja menghina Allah. Allah kan Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Sama kayak saya masih pusing, masih galau itu, berarti imannya cetek. Ya, kalau orang irama kan udah nyanyiin stres, apa tuh? Obatnya iman dan takwa, gitu kata orang irama. Itu obatnya iman dan
Takwa. Kalau orang bertakwa kan ya ja'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kuncinya itu loh, udah dikasih tahu sama Allah. Takwa aja udah beres urusan kita dunia dan akhirat. Tapi kan nggak percaya, ilok takwa doang Ustaz. Takwa doang udah, Rasulullah takwa aja. Takwa urusan beres semuanya. Allah yang atur, Allah yang mengurusnya. Nah, hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid banyakin ingat-ingat kisah Nabi, banyakin baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sekarang babnya al-ilmu wal ilham. Wah, agak berat ini. Agak lumayan udah agak tinggi ini. Ilmu dan ilham. Apa itu ilmu? Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu adalah sesuatu yang sengaja kita pelajari. Ya, bapak-bapak pengen bisa bab sholat, pelajari bab sholat jadi bisa. Itu namanya ilmu. Bapak-bapak pengen bisa baca Quran, pelajari tajwid, tahsinul Quran, perbaiki bacaan. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu kebanyakan jalannya dari belajar. Pengen alim bisa baca kitab gundul, belajar nahwu shorof, belajar mantek, balaghah, bayan, ya, belajar ilmu-ilmu logika bahasa Arab. Kayak Gus Dur, kayak Abu Nawas, itu belajar logika bahasa, makanya bahasanya nggak bisa dicerna oleh orang-orang yang nggak pernah belajar. Gus Dur sekali ngomong seperti bertentangan dengan syariat. Ngapain Inul goyang, kiai-kiai pada ribut sampai diboikot, nggak boleh goyang, nggak boleh tampil di mana-mana. Kata Gus Dur, Inul kok yang goyang, kok kiai-kiai yang repot. Nggak apa-apa Inul goyang, kata Gus Dur, orang saya nggak lihat kok. Paham gak itu maksudnya? Itu ada dalam bahasa mantik, Pak. Namanya adalah mutlaqul juz'i iradatil kulli. Gus Dur itu mengatakan sebagian saja, hanya dirinya, tapi Gus Dur sedang menghantam semuanya. Paham gak? Ya udah goyang, matiin TV-nya semuanya, artinya gitu loh. Matanya merem, oh diboikot masih melotot, baik. Sama baik. Kan itu hebat, artinya mengucapkan sebagian tapi yang dituju adalah keseluruhan. Ada nggak dalam bahasa Indonesia? Ada, Pak, kemana aja kagak pernah kelihatan batang hidungnya. Emang batang hidung doang mau kita lihat? Itu mengucapkan satu batang hidung tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Nah, beliin ayam 2 ekor, datang bawa ekornya doang. Lah, kok ekornya doang? Kata mama beli 2 ekor. 2 ekor tuh 2 ayam segelondongan, jadi 2. Kan disebutkan sebagiannya saja, tapi yang diharapkan adalah semuanya. Itu orang alim kalau udah ngomong beda, Pak. Dengan kita kagak ketangkep. Lah Abu Nawas juga pinter, ahli mantik, ahli balaghah, ahli logika. Kata raja, siapa yang berani-berani mantatin saya hukum mati dia. Kata Abu Nawas, alah gampang mantatin raja mah, saya bakal selamat. Bener Abu Nawas, kamu berani saya mah. Dilumurin ininya pakai lumpur celananya. Abu Nawas bertamu ke raja, saya ingin ketemu raja. Silakan Abu Nawas, masuk Harun al-Rasyid. Kata Harun al-Rasyid, silakan duduk Abu Nawas. Berdiri aja Abu Nawas. Kenapa tidak duduk? Kotor raja. Beres kan? Kan raja yang nanya, jawabannya itu kotor aja gitu kan, mantatin. Ayo silakan Anda mau berbicara apa? Kata raja. Nggak jadi raja, pulang aja saya. Oh kenapa? Mau ganti celana kata gitu kan? Nggak pantas kesini, ternyata celana saya kok kotor. Raja nggak ngeh, biasa aja duduk lagi, ya dikipas-kipas lagi gitu kan. Ada prajuritnya yang, raja, Anda nggak sadar, tadi dipantatin apa Abu Nawas? Wah, sialan Abu Nawas ini. Sini katanya Abu Nawas, saya hukum mati. Ya Allah, akhirnya karena raja kan bijaksana, akhirnya dihukum mati tuh Abu Nawas kan, di tengah-tengah lapangan. Kamu saya hukum mati karena kamu mantatin wajah saya. Siap kata Abu Nawas, saya dihukum mati. Sebutkan sebelum kamu mati, kamu boleh minta satu permintaan. Oke raja, tolong hukum mati saya dengan air panas, saya minum air panasnya. Oke, saya kabulkan.
direbus, digodok, air panas di teko. Akhirnya udah air panasnya diangkat, disediain di meja. Abu Nawas, silakan minum air panasnya, kata raja. Nangis Abu Nawas, acting. Ya Allah, orang-orang sudah menyaksikan saya raja, saya akan mati hari ini. Udah banyak ngomong ente, minum. Sebentar raja, berikan saya kesempatan untuk minta maaf kepada orang-orang yang ada di sini. Saya punya banyak masalah, saya punya banyak salah kepada tetangga-tetangga saya. Silakan. Nanti saya takut berdosa di hadapan Allah. Salaman, selapangan. Otak-otak Abu Nawas ini. Ya. Salaman, selapangan, habis itu. Ada kali 4 jam. Raja nungguin aja bete. Abu Nawas ada aja tingkahnya nih Abu Nawas. Sampai semua kagak sadar karena terkesima dengan air mata Abu Nawas, Pak. Itu ngeliatin Abu Nawas, Abu Nawas mau mati aja salaman. Semua ngeliat gitu, nonton. Abu Nawas ambil tekonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seger aja. Tidak mati. Oh, Abu Nawas, Pak. Makanya jangan macam-macam dengan ahli ilmu mah. Ada baik. Tekniknya tuh ada. Ya, nah ini. Jadi ada ilmu, ada ilham. Kalau ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ketiga halaman 32 nih. Ilmu itu dengan belajar, pengen bisa 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan belajar matematika. Belajar, itu namanya ilmu. Ada ilham namanya. Ilham itu tidak dengan belajar. Paham gak Bapak-bapak? Contoh. Ini ilham. Ilham itu apa sih bahasa Indonesianya, Pak? Coba cari dulu Indonesianya. Wangsit. Oh, wangsit. Wangsit bahasa Jawa berarti ya. Bisikan gitu ya. Bisikan. Ilham itu yo inspirasi. Jadi yang tidak pernah kita pelajari kemudian kita ketemu hal-hal yang baru. Nah, itu ilham. Itu ilham itu datangnya dari Allah. Maka banyak wali-wali yang kelihatannya tidak pinter tapi tahu segalanya. Dari mana? Apakah dari belajar? Bukan alam belajar, sudah alamnya alam ilham. Malhum, orang-orang yang mendapatkan ilham. Kiai kok bisa nyelesain urusan ini? Dulu emang Kiai pernah belajar arsitek? Nggak pernah. Tahu-tahu ya saya berkepikiran aja begini nanti begini bentuknya begini, ayo jadi ngalahin arsitek padahal nggak pernah belajar ilmu arsitektur. Itu ilham. Milih partai mana Kiai? Tahu dia. Ini yang ini. Bener, bagus umpama partainya. Ilham. Usaha apa saya Kiai? Ilham, inspirasi. Tembus. Oh, kamu mau jualan ikan aja dah. Ikan tawar. Jangan sampai ada ikan asin satupun. Kenapa? Ngerusak yang tawar-tawar semuanya ya. Jadi kamu susah, bikin spanduknya susah. Juga jual ikan asin tawar gitu kan. Atau jual ikan asin tawar asin gitu. Susah, udah ikan tawar aja kamu mah. Maju usahanya. Itu dari mana? Ilham. I'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali nih. Annaman, sesungguhnya orang ingka siapa yang terbuka pandangannya, lahu bagi dirinya syai'un walawis syai'u al-yasiru bittoriqi ilham. Banyak orang-orang yang secara akademik dia mungkin tidak pernah mengenyam akademik. Dia secara literasi dia banyak tidak mengenyam literasi, tapi inspirasinya melebihi orang-orang akademisi. Ada enggak? Ada nggak orang nggak pernah kuliah tapi ilmunya ngalahin orang kuliah? Banyak. Gus Baha emang kuliah? Gus Baha nggak kuliah tapi bisa jadi dosen. Ya, bisa diskusi dengan profesor-profesor, bahkan profesor saja tidak nyangka kalau ilmunya Kiai Bahauddin Nur Salim itu lebih tinggi daripada profesor. Sampai dapat gelar-gelar honoris causa begitu ya. Tapi nggak penting, kata Gus Bah, ngapain saya dikasih gelar juga begini, nggak dikasih gelar juga begini. Apa pentingnya gelar itu ya? Pentingnya itu buat orang-orang yang silau dunia gelar itu, betul apa enggak?
Ustadz gelarnya apa? SPDI, MPD, MM, sampai banyak banget deretannya. Baru silau, keren dokter. Dokter bagi orang-orang yang silau dunia. Tapi kalau orang yang sudah ngelihatnya beda, itu memang begitu-begitu kagak ngaruh. Betul apa enggak? Yang ngaruh tuh intelektualnya dia di masyarakat. Yang ngaruh itu adalah sikap-sikapnya dia berinteraksi dengan orang lain. Itu yang ngaruh. Paham enggak? Makanya Rasulullah itu bukan akademisi. Emang Rasulullah kuliah? Enggak kuliah. Rasulullah sekolah. Bahkan kata orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan, madhaba li ta'allumin. Rasulullah itu si Muhammad itu enggak pernah berangkat sekolah kayak anak-anak yang lain. Wala ila maktabin, dan Muhammad itu enggak pernah masuk perpustakaan, tapi ilmunya banyak Nabi Muhammad. Ini cerita Nabi Muhammad, jangan disamain ntar anak-anaknya enggak sekolah gitu kan. Kenapa kamu enggak sekolah? Sunnah Nabi aja enggak sekolah. Keblinger ini namanya. Sunnah baik. Ikutin Nabi ayah. Kenapa? Emang Nabi sekolah di mana? Lulusan mana Nabi? Kampus mana? Siapa yang mewisuda Nabi? Gak ada. Anaknya tuh langsung pinter gitu kan. Kenapa nggak mau sekolah? Nabi aja nggak sekolah pak. Bukankah kita hidup harus mengikuti Nabi? Benar. Ikuti Nabi. Gitu kan. Ya Rasulullah itu tidak ada kurikulumnya kurikulum dunia yang nggak ada. Beliau datang dari langit. Tapi kalau ke Nabi bukan ilham namanya wahyu. Kalau kita orang-orang biasa rajin ibadah, maka akan diberikan ilham oleh Allah. Dari mana datangnya ilham? Ini ada Imam Ghazali mengatakan, Nabi yang mengatakan bahkan, fakullu hikmatin tadharu minal qalbi. Segala hikmah itu bisa dilihat dengan hati, bukan dengan pikiran loh pak. Ingat, hikmah yang bisa dipetik itu bukan lewat pikiran, tapi lewat qalb. Makanya orang yang hatinya main itu lebih hebat daripada orang yang akalnya main. Mau dia bisa melihat apa? Jangan begini, ini nanti begini kata dia. Lo kok tahu bapak? Hatinya yang melihat. Enggak dong, secara logika nggak mungkin begitu. Nggak mungkin kata logika. Tapi kata hati mungkin. Dan itu terjadi. Umpama contoh itu ya. Nah maka kata Imam Ghazali, hikmah itu akan tampak dari hati, bukan dari pikiran. Bil muwadobati alal ibadati, dan hikmah itu bisa dikocorkan oleh Allah karena kita rajin ibadah. Banyak orang-orang yang bodoh tapi ternyata dia punya pemahaman dalam dirinya yang dalam tentang hidup loh pak, tentang hidup. Gimana sih ini nggak punya duit, nanti gimana kalau nyelesain masalah nggak punya duit? Ya saya emang nggak punya duit, tinggal keluar rumah, silaturahmi, ngobrol sama orang. Kalau ada kerjaan saya kerjain, kalau nggak ada saya cukup silaturahmi aja. Umpama itu ilhamnya dia begitu. Akhirnya dapat rezeki. Dengan ibadah, nggak ada ilham yang tanpa ibadah pak. Kalau ilham tanpa ibadah itu takutnya dari setan. Kok orang-orang kafir Ustaz bisa menjelaskan tentang planet, bisa menjelaskan tentang alam semesta? Yaitu bisa jadi ilham dari Allah. Tapi hikmahnya itu adalah bagi orang muslim, karena al-hikmatu dhallatul muslimin. Hikmah itu adalah perkara yang hilang atau barang hilangnya dari kaum muslimin. Maka kalau engkau menemukan hikmah dari orang kafir, engkau menemukan hikmah dari non muslim, ambil hikmahnya. Bukan ambil bukan ambil akidahnya, tapi ambil hikmahnya. Nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila, barang siapa yang beramal, melaksanakan bima alima, dengan apa yang ia tahu. Pak, tahajud itu pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah. Terus bapak-bapak langsung tahajud tuh besoknya. Pak, puasa Senin Kamis itu afdolnya luar biasa, punya fadilah yang luar biasa. Terus dia langsung lakonin puasa Senin Kamis tuh. Nah ini namanya amila bima alima. Dia mengamalkan, dapat apa langsung amalkan apa. Paham? Bapak-bapak hari ini umpama dapat bab sedekah, langsung sedekah seketika itu juga. Ini namanya mengamalkan ilmu. Kata Nabi, orang yang tahu sedikit tentang ilmu tapi dia amalkan ilmunya,
warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan berikan ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui, ilmu rahasia. Kalau orang-orang dulu ngomongnya laduni gitu ya, ilmu laduni. Jadi bapak-bapak tahu bab sedekah, diamalkan sedekahnya, itu akan ada ilmu yang lain yang datang kepada diri kita tanpa dipelajari, akan dapat tambahan ilmu. Wa waffaqahu bima ya'malu hatta yustaujibu al-jannata, sehingga ilmu dengan amalnya cocok. Nah, kalau saya ngomong doang ini ilmu sama amal gak cocok ini. Kebanyakan kelewat. Ngomong aja merupus bab tahajud, ngomong aja merupus bab sendiri enggak Senin Kamis, maka ilmunya sempit. Tapi lihat orang-orang soleh, tahu fadilah, baca yasin. Salat jamaah. Itu orang-orang yang sami'na wa ata'na, Pak. Maka sahabat itu enggak ada yang protes-protes kayak orang kita sekarang. Kenapa? Karena sahabat paham apa yang Nabi perintahkan, langsung jalankan, nanti akan tahu sendiri. Itu ilmu kiai, Pak, juga begitu. Kiai khasiatnya apa? Kiai nggak pernah nyebutin. Wis lakon wae. Yo, wis kerjakan saja, nanti kamu akan tahu sendiri. Nah, ini dalilnya ini, Pak. Baca sholawat, pimpiro yai, sewu, wis siap sami'na wa ata'na, sendiko dawu, langsung baca sholawat 1000. Enggak usah nanya apa khasiatnya kiai, nanti feedbacknya apa, yang bisa kembali kepada diri sayanya apa. Udah, pokoknya lakuin aja, nanti kamu tahu sendiri. Ini dalilnya ini. Orang yang mengamalkan apa yang dia tahu, dia kata Nabi warasahullahu ma lam ya'lam, Allah akan memberi tahu apa yang dia tidak tahu. Jadi semakin dalam ilmunya. Ini kalau dilakonin. Hatta yastaujibu al-jannata, sehingga dia itu wajib masuk surga. Dah, sepenggal lagi ya. Soalnya itu nasi uduk apa itu udah pada digelar di situ. Wa man lam ya'mal bima ya'lam. Ngeri ini buat ustaz kali, buat saya kali ya. Wa man, dan barang siapa lam ya'mal, dia tidak melaksanakan bima lam ya'lam, dengan apa yang ia ketahui. Saya tahu fadilah salat tahajud, saya tahu fadilah sedekah, saya tahu fadilah salat berjamaah, saya tahu fadilahnya puasa Ayyamul Bid, saya tahu fadilahnya puasa Asyura, saya tahu fadilahnya puasa Arafah. Tahu semua umpama. Itu tahu doang, tapi gak diamalkan. Cuman jadi pengetahuan. Untung gak jadi pengetempean, Pak. Masih lumayan pengetahuan. Dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu, kata Nabi, itu celaka. Naudzubillah min dzalik, ya Allah, Allahumma ba'id. Fima ya'lamu wa lam yuwaffiq fima ya'mal hatta yastaujibu an-naro. Dia akan semakin sempit, semakin blow on. Semakin blow on, Pak. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya itu semakin blow on, semakin tidak berkualitas. Akhirnya sampailah dia hatta yastaujibu an-nar, sehingga dia itu wajib masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak mungkin taunya baru bapak sedikit-sedikit nih, supaya bisa ngunggulin ustadznya lah. Ustadznya kalah antara bapak-bapak. Ustadznya mah udah banyak tahu tapi jarang amal gitu ya. Nah, siapa tahu jamaah itu, maka saya istimewakan para jamaah itu. Bahkan saya itu jamaah itu lebih hebat daripada ustadznya sekarang itu. Begitu ngedengar dari pengajian langsung diamalkan, Pak. Kebanyakan ya diamalkan. Terus dia cerita ke ustadznya, Ustadz, ketika saya ngamalin ini ternyata ada begini kejadian begini. Terus saya bisa metik hikmah dari situ begini. Jadi tambah dalam. Malah hikmahnya lebih dalam para jamaah. Ustadznya tahu tapi nggak ngamalin, akhirnya tambah bodoh, tambah tidak berkualitas. Jamaahnya makin berkualitas. Nah, alhamdulillah, tapi kecipratan insya Allah. Kalau didoain ya Pak,
Tapi ulama-ulama, ustad-ustad yang membicarakan ilmu tapi dia tidak mengamalkan, kata Nabi di akhirat nanti diowor-owor ininya loh. Ususnya itu terburai dikelilingin di neraka sambil teriak. Akhirnya Nabi Muhammad nanya, itu siapa? Malaikat Jibril. Kok ususnya terburai, perutnya berantakan, terus dia diputar-putar di neraka? Kata Malaikat Jibril, mereka adalah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah min. Jadi berat juga jadi ustaz. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang harus diamalkan. Betul apa enggak? Sok bapak-bapak diamalkan sedikit-sedikit, sama saya sambil belajar ngamalin sedikit aja, jangan banyak-banyak, stres ntar. Ya, enggak belum kuat diamalin semua, sedikit-sedikit. Bab sedekah, ya Allah saya mau ngamalin bab sedekah terus. Nanti biar Allah kasih pemahaman yang lain dari sedekah. Ya Allah saya pengen tahajud terus, tahajud. Nanti Allah kasih ilham. Apa hikmahnya tahajud? Apa fadilahnya tahajud? Itu Allah sendiri yang kasih. Nah ini ilham, kata Rasulullah SAW dan kata Imam Ghazali, ilham itu bisa didapat dengan al-muwadhabatu bil ibadah, dengan terus melaksanakan ibadah dari apa-apa yang kita ketahui. Maka tambah, dalam, tinggi, akhirnya jadi orang soleh. Orang soleh bakal jadi kekasihnya Allah. Kalau udah jadi kekasihnya Allah, urusannya semuanya dikelarin, diberesin sama Allah. Tidak ada backing yang lebih mulia bagi dirinya kecuali Allah. Tidak ada sandaran yang lebih kokoh daripadanya kecuali Allah. Udah enak nikmat hidupnya. Karena apa? Karena dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cuplikannya sedikit sekali, ya itu aja. Nanti kita lanjutkan. Ilham itu bentuknya kayak apa baik? Gimana cara membedakan ilham dengan bisikan setan? Saya ngimpi Ustaz bertemu dengan orang berjubah, disuruh baca begini, sumetak ajiku. Gimana? Tapi orangnya berjubah umpama. Dalam mimpi orangnya berjubah. Sumetak ajiku kembang wijaya kusumo. Sopo sing kena sorot meripatku bakal teko asih maring aku. Wah, gitu kan? Bakal dicintai oleh janda-janda herang lah ya. Umpama dia ngimpi. Nah, apakah itu ilham? Apakah itu bisikan setan? Nanti cara membedakannya ada diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kok bisa nulis begini? Pengalamannya semua. Imam Ghazali nulis Ihya Ulumuddin bukan karena teoritis, bukan karena akalnya mengarang, oh orang jadi begini, enggak. Imam Ghazali ini Ihya Ulumuddin itu kalau kita bahasa Inggris kan adalah documentary of spiritual. Jadi inilah dokumentasi spiritualnya Imam Ghazali. Beliau bagaimana bisa mendapatkan ma'rifat ada di sini. Beliau bagaimana bisa mendapatkan hidup yang tenang ada di sini, di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bukan hasil fikroh, bukan hasil pikiran. Maka banyak ulama yang berseberangan dengan Imam Ghazali. Hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin rata-rata doib. Oke, doib. Tapi maknanya selaras semuanya dengan Al-Quran dan hadis. Dan ada bukunya penjawab itu, yang mengatakan hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin itu sebagai hadis dhaif. Ada bukunya oleh Dewan PBNU mana tuh? PCNU dari Jawa Timur kalau nggak salah. Itu bikin jawabannya. Ini loh hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, semuanya berdasar. Ini hadisnya ini. Imam Ghazali ngomongnya begini. Hadisnya ini Imam Ghazali ngomongnya begini. Itu cocok semuanya. Jadi tidak ada yang khoyali. Tidak ada yang hayalan belaka, tapi itu berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali melaksanakan itu. Dan saya sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, Imam Ghazali itu sebelum menulis Ihya Ulumuddin, beliau adalah penikmat filsafat, bahkan penganalisis filsafat. Tapi beliau mengatakan dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, beliau mengatakan, ketika saya belajar filsafat, saya tidak bertemu Tuhan dalam rasa saya, tapi saya bertemu Tuhan yang dilogikakan. Oh iya, kalau nggak ada Tuhan berarti bumi jadi sama siapa? Logika. Tapi nggak kerasa hadirnya. Betul apa enggak?
Allah ada, apa buktinya? Ini ada bumi, ada langit. Kalau nggak ada Allah, siapa yang nyiptain? Itu logika, tapi nggak kerasa. Betul apa enggak? Itu filsafat, itu ilmu kalam namanya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu kalam, makanya nggak dinamakan ilmu tauhid, namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu cara melogikakan Allah. Allah itu satu, kalau dua nanti berantem dong. Nah itu logika. Paham nggak? Tapi hadirnya Allah belum juga nyampe ke hati, cuman bisa melogikakan saja. Kata Imam Ghazali, saya belajar filsafat tidak bertemu dengan rasanya Allah. Saya belajar tauhid, ilmu kalam, saya juga tidak bertemu dengan Allah. Saya belajar fikih, malah banyak ulama yang berantem. Kata ini najis, kata ini kagak. Kata ini kadang-kadang najis, kadang-kadang kagak. Berantem ulama dalam fikih. Kata ini sah, kata ini tidak sah. Kata ini haram, kata ini tidak haram. Itu fikih isinya begitu kata Imam Ghazali. Dan saya tidak menemukan bertemu dengan Allah. Hanya bertemu dengan tata cara bertemu dengan Allah. Akhirnya Imam Ghazali mengkhususkan dirinya untuk memperdalam batiniyah, untuk memperdalam rasa. Baru lahirnya kitab Ihya Ulumuddin. Maka kitab Ihya Ulumuddin ini adalah dokumentari of spiritual Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ada yang berbeda caranya, ya mungkin pengalamannya berbeda lagi. Karena setiap orang punya pengalaman spiritual masing-masing. Paham Bapak-bapaknya? Paham, itu saja. Barangkali ada pertanyaan. Kapan Ustaz selesainya? Siap, selesai sekarang. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz David Miftahul Zaman, apa yang beliau sampaikan setiap kajian beliau sangat menarik. Oleh karena itu jangan pernah terlewatkan untuk hadir di majelis Ahad pagi pekan kedua, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menyediakan sarapan pagi, untuk itu dimohon kepada jamaah agar tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu. Kita ramah-ramah, kita saling ngobrol. Yang belum kenal dia saling mengenal. Mudah-mudahan lewat majelis pagi ini keberkahan turun kepada kita semuanya. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.